صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih hadir di tempat ini walaupun dalam suasana hujan. Dan marilah sama-sama kita niatkan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, menyambung pembahasan kita yang kemarin masuk pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, yakni maf'ul muqaddam li na'budu, qadama li ifadatil hasri wal ikhtisas. Maknanya adalah la na'budu illa iyyaka. Artinya hanya kepadamu kami menyembah, dan apa perbedaan antara kalimat na'buduka dengan iyyaka na'budu? Kalau na'buduka itu artinya kami menyembah Engkau ya Allah. Kami menyembah Engkau ya Allah. Sepintas sama, sepintas. Hanya ketika kalimatnya na'buduka itu akan memberi celah, akan memberi ruang. Bisa jadi hari ini kita menyembah Allah, tapi besok bisa jadi berubah. Artinya karena masih ada celah. Itulah bedanya dengan kalimat iyyaka na'budu. Maka disebutkan di situ li ifadatil hasar wal ikhtisas. Ini tidak memberi ruang, tidak ada celah untuk menyembah selain kepada Allah. Makanya kalimatnya iyyaka na'budu. Jadi tidak ada celah, tidak ada ruang, tidak ada peluang untuk menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi perbedaan secara bahasa antara iyyaka na'budu dengan na'buduka. Nah, sekarang timbul permasalahan. Di sini kita disuruh untuk menyembah kepada Allah. Dalam arti terjemahan la na'budu illa iyyaka. Tidaklah kami menyembah kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Dan disebutkan riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, makna iyyaka na'budu adalah
Iyyaka nuwahhidu wa nakhafu wa narju rabbana la ghairaka. Hanya kepadamu ya Allah kami mentauhidkan engkau, hanya kepada Allah. Jadi kita mentauhidkan Allah dan takut hanya kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah. Tidak ada celah lain. Menyembah hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah, tidak ada celah lain. Itu dari kalimat iyyaka na'budu. Nah, sekarang pertanyaannya. Hanya kepada Allah kita menyembah. Pertanyaannya adalah, apakah kita dalam keseharian ini, benarkah kita sudah menyembah Allah atau kita menyembah selain Allah? Kalau kita benar menyembah Allah, maka tentu ada syarat. Kita harus kenal dulu dengan Allah. Mustahil orang bisa menyembah dengan benar, amunnya ada kenal. Nah, timbul pertanyaan kedua, mana yang harus? Apakah menyembah dahulu, hanya kenal, atau kita kenal dulu hanya menyembah? Kira-kira mana? Menyembah dahulu hanya kita kenali, atau kita kenal dulu hanya kita sembah? Nah, ini pertanyaan dari ayat ini. Maka mau kada mau, ketika kita ditekankan menyembah hanya kepada Allah, tuntutannya adalah mesti kenal dahulu dengan Allah, baru benar dalam menyembah Allah. Satu sisi, ayat ini memberikan penekanan kepada kita bahwa kita harus mempelajari tauhid dahulu. Nah, itu dah usuluddinnya. Makanya disebutkan awwaluddin ma'rifatullah. Jadi kita belajar dulu. Nah, setelah kita paham, kita kenal, kita pelajari, baru kita bisa dengan benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Amun kada, khawatirnya kayak ini. Di dalam riwayat itu disebutkan Fir'aun, tahu kan Fir'aun kan? Fir'aun itu jangan salah. Fir'aun itu dalam riwayat itu 70 kali bersyahadat. Kada tanggung-tanggung. Sebelum inya tenggelam itu 70 kali bersyahadat. Kapan itu? Kan ketika dikepung tuh sudah dekat dengan Nabi Musa, kan catok tongkatnya, mukjizatnya. Begitu catok tongkatnya, belah dua. Nah, belah dua loh. Nah, ketika Nabi Musa mencatok itu, malaikat Jibril turun dengan wujud aslinya, dengan rakusan sayap, wujud asli. Nah, di situ ketika malaikat Jibril turun, ternyata Fir'aun melihat wujud asli malaikat Jibril. Dan inilah kata Imam Qurtubi sebagai isyarat, sebagai tanda siapapun yang mendekati ajalnya, maka dia akan melihat malaikat. Fir'aun berpikir, jangan-jangan ini nih Tuhannya Musa. Nah, itu tuh. Jangan-jangan ini nih Tuhannya Musa. Pikir oleh Fir'aun. Tapi ngarannya orang sombong lah. Orang sombong, kejarnya terus. Nah, sampai sudah umat Nabi Musa selamat, Fir'aun di tengah laut ditutuplah. Catok Nabi Musa, tertutup lagi. Nah, itu. Nah, di tengah ada pertolongan lain lagi, di tengah kepelipit. Nah, inilah watak manusia. Nah, sudah kepelipit itu,
Nak asalnya Fir'aun berkata, Ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi, yang asalnya. Nah, waktu dalam kepelipitan tadi, ada lagi tempat untuk menyelamatkan diri. Jadi satu-satunya cara supaya ini bisa selamat, bagian watak manusia kan, sudah kepelipit hanya. Nah, jadi satu-satunya cara untuk bisa selamat kayak apa? Akhirnya ini bersyahadat. Syahadatnya apa? Karena Nabi Musa waktu itu rasulnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Musa rasulullah. Sudah? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi engkau ya Musa adalah utusan Allah. Kada diterima juga. Aku bersaksi bahwa aku beriman kepada engkau ya Musa dan aku beriman kepada Tuhan yang Bani Israel. Kada diterima juga. Malaikat sudah 69 kali ini bersyahadat, malaikat Jibril naik lapor. Ya Allah, bukankah janjimu siapa saja yang bersyahadat kepada engkau maka engkau terima dan engkau hapusi dosanya. Ujar Allah Ta'ala apa? Jibril Jalla Ta'ala, ketahuilah oleh engkau bahwa Fir'aun itu bersyahadat bukan untukku. Fir'aun itu bersyahadat bukan untukku, tetapi untukmu. Kenapa? Karena ketika Fir'aun itu bersyahadat, terdetik dan terbayang dalam benaknya yang ngarannya Tuhan itu yang bersayap. Malaikat Jibril. Jadi ketikanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi terbayang dalam benaknya itu malaikat Jibril, karena kada suah melihat, dianggapnya itu Tuhannya. Aneh, banyak sayapnya makhluk Allah yang kada suah dilihatnya. Sebab itulah Allah tolak. Sudah ke-70 kali ia bersyahadat, karena dalam benaknya yang ada Tuhan itu yang bersayap, maka ditenggelamkan sekalian. Maka kada diterima syahadatnya Fir'aun itu. Nah, inilah menjadi pelajaran bagi kita. Akankah ketika kita menyembah Allah yang pada tuntutannya iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, ada peluang lain? Nah, maka akankah selama ini kita menyembah Allah dengan sebenarnya, dengan ma'rifatnya, dengan yang diajarkan oleh para sahabat, tabi'in dan seterusnya? Akankah seperti itu? Nah, maka pertanyaan tadi, apakah kita berdahulu menyembah atau mengenal dulu? Atau mengenal dulu hanya menyembah? Maka dari itu ayat ini mengisyaratkan pelajari dulu sifat 20. Jangan sampai kita dalam beribadah itu sama dengan Fir'aun tadi. Sembahyang Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetapi Allahu Akbarnya kena terbayang, oh Allah tuh kayak ini, kena. Ada lagi bahkan membayangkan Allah itu cahaya, oh cahaya itulah Allah. Hati-hati. Artinya apa? Kita bisa sembah makhluk, sesuatu yang terlintas dalam pikiran, sesuatu yang terdetik dalam hati kita, maka Allah mukhalafah. Dalilnya jelas, laisa kamitsli syai', tidak ada serupa dengan apapun. Nah, dari itu kita pelajari, makanya dirumuskan bahasanya apa? Dengan sifat 20. Padahal sifatnya bukan 20. 20 itu nang wajib, 20 nang mustahil. Bagi Allah satu nang jaiz, tambah lagi wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, dan yang jaiz bagi Rasul, maka jumlahnya 50 aqaid. Nah itu pelajari dulu, supaya apa? Supaya kita kada tersembah yang namanya makhluk.
Paham ya? Ini. Nah, disinilah pentingnya ketika kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma kadang-kadang kita mudah tergelincir, kita mudah terpeleset. Maka dari itu hati-hati. Sekarang akidah kita tuh rawan, rentan. Amun kita kada berpegang bujur-bujur, hati-hati. Maka dahulu kita sudah konsisten bahwa kita dalam i'tiqad berpeganglah kepada mazhab Abul Hasan Asy'ari dan Imam Al-Maturidi saja. Kenapa harus berpegang kayak itu? Kita silahkan pingkut bagaimana hebatnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Masyhur beliau, tidak satupun ulama yang membantah akan keilmuan beliau. Imam Nawawi itu umur 7 tahun beliau sudah ketemu Lailatul Qadar. 7 tahun dah ketemu Lailatul Qadar, dan beliau berfikihnya mengikut Imam Syafi'i dan akidahnya mengikut daripada Imam Abul Hasan Asy'ari. Kayak juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Orang nang harat aja masih berpikir ke situ, kenapa kita kada? Nah, itu. Itulah. Jadi dalam iyyaka na'budu maka pelajarilah tauhid. Pelajari tauhid yang benar, jangan sampai nanti ketika dalam beribadah kita menyimpang, sembahan itu menyimpang. Nah, itu dalam arti khusus. Dalam arti yang umum, iyyaka na'budu adalah dalam hal ibadah, karena maknanya itu disebutkan adalah la na'budu illa iyyaka wa la nasta'inu illa bik. Nah, di dalam disebutkan oleh Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas, apa yang dimaksud ibadah di situ? Apa yang dimaksud ibadah dalam kalimat na'budu? Ini secara umum. Al-ibadatu fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsi ta'ziman li rabbih. Yang dimaksud ibadah, kita ibadah nih, ibadah adalah perbuatan orang yang mukallaf, yang dibebani hukum syara untuk melawan hawa nafsunya dengan tujuan apa? Ta'ziman li rabbih, semata-mata mengagungkan, mengikuti perintah Allah. Kenapa? Sebab karena nafsu itu kayak sembahyang kita. Nafsu itu barat, kada mau nafsu itu ada sembahyang. Mana nyamannya sembahyang subuh dengan guring. Ujian nafsu nyaman guring. Nah, itu ujian nafsu. Mana nyamannya sembahyang asar dengan main. Ujian nafsu nyaman main. Disitulah ditekan. Kita meninggalkan keinginan nafsu untuk melaksanakan ibadah hanya mengagungkan Allah. Lalu apa makna ibadah? Ibadah itu adalah sesuatu perbuatan yang diniatkan. Karena ibadah ada dua nanti. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ma'unah. Lain ma'unah lah. Kalau ma'unah pakai ain itu artinya pertolongan. Ma'unah sesuatu ibadah yang mewajibkan niat. Amun kada diniatkan, kada dinamakan ibadah. Nah, itu ma'unah namanya, yang mewajibkan niat. Kalau sudah diniatkan, maka akan menjadi nilai ibadah. Dalam kaidah usulnya hampir dengan sama dengan pernyataan ini,
al-wasail ala hukmil maqasid. Hukmul wasail ala al-maqasid. Hukum sesuatu, hukum wasilah tergantung kepada nanti tujuan. Ibadah adalah ketika diniatkan maka akan menjadi ibadah. Contoh, kita berwudu toh. Amun kita kada berniat berwudu, walaupun basuhannya sama, ratanya sama, basuhannya mungkin lebih daripada biasa, cuman kada diniatkan berwudu, maka tidak menjadi nilai ibadah. Itu dia. Tapi ketika diniatkan berwudu lillahi ta'ala, maka itulah yang disebut dengan ibadah. Duduk di masjid kan? Duduk masjid kita. Ketika diniatkan i'tikaf, maka duduknya itu menjadi ibadah. Ketika tidak diniatkan, maka tidak menjadi ibadah, jadi adat aja ngarannya. Ini bahkan dalam fikih itu gini, adat kita kita istinja, kita mandi biasa aja. Nah, istinja kita hari-hari kita istinja. Ketika istinja itu diniatkan untuk ibadah, contoh niatnya gini, nawaitul istinja'a lillahi ta'ala, sahajaku istinja, artinya membasuh, mencibuk, apakah ngarannya, membersihkan kan. Sahajaku istinja lillahi ta'ala, karena poinnya lillah tadi, poin ibadah. Sahajaku istinja lillahi ta'ala, itulah bagian daripada niatnya. Sahajaku beristinja semata-mata karena Allah Ta'ala, maka istinja kita menjadi nilai ibadah. Mandi kayak itu juga. Nah, mandi biasa hari-hari kita mandi. Kayak apa supaya mandi kita tuh jadi nilai ibadah? Di antaranya gini, nawaitul ghusla lit-taharati lillahi ta'ala. Sahajaku mandi untuk bersuci. Padahal mandi biasa aja kan? Sahajaku mandi untuk bersuci lillahi ta'ala. Maka mandi yang setiap hari itu, yang asalnya adat, akan menjadi ibadah. Nah, ini dah. Jadi setiap perbuatan nanti yang disandarkan kepada Allah akan menjadi nilai ibadah. Karena mustahil perbuatan maksiat itu bisa disandarkan kepada Allah, itu mustahil. Pasti perbuatannya baik yang bisa disandarkan kepada Allah. Nah, kita tes saja. Sualah umpama orang ini hendak mabuk, membaca bismillah, kada bakalan terjadi. Atau hendak berzina, membaca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannib mimma razaqna. Allahumma jannibna syaitan wa jannib mimma razaqtana. Ada mungkin berzina hendak baca doa nang itu, ya kan? Nah, atau orang hendak mencuntan, baca dulu qul huwallah, baca dulu bismillah, ada mungkin. Nah, jadi jelas ketika sesuatu itu dilaksanakan, ketika sesuatu itu kebaikan, maka di situ akan dapat timbul niat lillahi ta'ala. Tapi ketika perbuatan itu menjurus kepada hal-hal yang kada baik, maka mustahil ini akan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik itu. Itu ketika kita menerapkan iyyaka na'budu. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Nah, ini karena sepintas saja. Jadi nanti tuntutan dari ayat itu pelajari tauhid. Nah, itu satu. Pelajari tauhid. Kemudian kayak apa ibadah kita yang benar? Bagaimana ibadah kita supaya sah?
Maka tuntutan yang kedua, pelajari fikih. Jadi mau kada mau ilmunya dulu. Ilmunya dulu. Makanya Imam Al-Ghazali lebih menyatakan ilmu dulu. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan ibadah dulu. Mana yang bujur? Sebenarnya kedua-duanya bujur. Karena gitu, kalau kita teliti dari Imam Al-Bukhari dengan Imam Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu bisa dibaca dalam syarah kedua kitab itu. Imam Bukhari itu menyatakan iman dahulu. Nah, itu kan. Sementara Imam Muslim menyatakan ilmu dahulu. Jadi nanti ini ada hakikat tersendiri. Tapi bagi kita, tentunya bagi kita yang awam nih, pelajari dulu. Pelajari dulu. Maka itu isyarat dari ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun. Lam di situ disebutkan oleh Imam As-Suyuti lam lil aqibah. Lil aqibah. Lamnya situ. Liya'budun, makanya tafsirnya liya'rifun. Nah, tafsirnya liya'rifun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka kenal dulu. Kecuali mereka kenal dulu. Sudah kenal, akibatnya apa? Akibat kenal baru inya kawa menyembah Allah. Akibat kenal baru inya paham, baru inya benar dalam menyembah Allah. Kenali dulu. Nah, di situ. Nah, jadi bagaimana ibadah benar? Tentu harus fikihnya dulu. Kayak apa cara takbirnya, itu tuh. Kayak apa cara rukuknya, sujudnya. Apakah nanti sujud tuh kayak ayam matok baras? Aju pada banuan lagi tuh. Ini hati-hati. Ya kan fikih itu ada yang rumit. Ada Ben. Karena gini, rumitnya gini. Teori dengan praktek itu bisa kada sama. Itu fikih. Jadi mau kita kada berguru, itu bisa salah juga. Itu fikih. Mengandalkan bacaan kada berguru, ini bisa salah nih fikih. Kenapa? Teori dengan praktek bisa beda. Contohnya gini. Ketika kita hendak sembahyang, di antara rukun sembahyang, nah, coba lihat teorinya. Kita ambil 3. Antara berdiri niat dengan takbir. Nah, berdiri tegak, diam, niat dengan takbir. Nah, teorinya kira-kira mana berdahulu? Apakah berdahulu berdiri atau berdahulu niat? Atau takbir berdahulu? Ayo, yang suka baca bukunya. Suka baca buku tuh. Baca buku kan rukun sholat pertama. Ayo. Ada yang mendekat niat. Nah, ada yang kedua kena takbir. Ada yang mendekat niat yang pertama, takbir yang kedua. Baca lagi buku lain. Berdiri dulu yang pertama, niat yang kedua. Hanya takbir. Kan itu kan? Nah, ini teorinya. Tapi ketika dalam prakteknya, dalam gawiannya, ketiga-tiga ini harus satu. Begitu berdiri, begitu niat, begitu takbir. Kada kawa diruntut satu-satu. Sholli, umpama seandainya niat nomor 1. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilan lillahi ta'ala. Niat hanya berdiri umpama. Berdiri tegak, hanya takbir, ane akai sembahyang. Itu kan? Makanya dalam fikih itu mun kada bujur-bujur dipelajari menurut gurunya, ini bisa salah. Karena kayak itu Bang, baru 1, 2, 3. Padahal dalam prakteknya ini sekali gawi. Sekali gawi. Begitu takbir harus tegak lurus sudah. Dan begitu takbir disitulah niatnya. Kada kawa terdahulu niat hanya takbir, kada kawa terdahulu takbir hanya niat. Kayak itu juga kada kawa terdahulu niat hanya berdiri, kada kawa juga istilahnya terdahulu takbir hanya berdiri. Nah,
Hanya berdiri tegak maksudnya lurus, qiyam itu tegak lurus. Nah, jadi dalam hal ibadah pun pelajari fikih supaya dalam ibadah itu benar. Jangan sampai nang kejadian ini kisah aja Pak, kisah sembahyang ini anak di samping ini anak, sini abah, orang lain makmum. Allahu Akbar, jangan abah putar bilik, nah kiri ke sini. Nah anak ini suah aja melihat, ya, bah salah bah aja, kau ini sok tahu, mutar lalu ke sini. Nah, ini nih, jadi pelajari dahulu hanya giwinya supaya benar dalam ibadah. Ya. Ini data tuntutan dari na'budu. Kemudian iyyaka nasta'in. Ini kembali bahwa hanya kepada Allah kita minta tolong. Hanya kepada Allah kita minta tolong. Nah, tafsirnya lebih dekat, kita lebih dekat. Tadi ibadah kan, na'budu. Kita ambil pentafsirannya lebih dekat bahwa dalam hal ibadah pun kita tetap minta tolong dengan Allah. Amun kada bisa sombong. Nah, bisa sombong kita. Kenapa? Dalam tauhid itu ada kesamaan antara Khalik dengan makhluk. Ini ada kesamaan. Apa dia? Allah kan punya nama. Allah punya nama. Kita punya juga ngaran. Allah punya af'al, gawian. Kita ada juga gawian. Sama kan? Allah punya sifat. Nah, kita ada juga sifat. Allah punya zat. Kita ada juga zat. Ada kesamaan. Tapi, nah itu tadi tuh. Ketika makhluk ini mustahil punya amun kada berkat Allah Ta'ala. Nah ini jangan sampai itu tadi ketika dalam ibadah merasa kita, jangan merasa kitanya. Nah, maka itu dalam ibadah pun kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, ulunnya hendak sembahyang. Ya Allah, ulunnya hendak ini, karena mustahil kita bisa melakukan ibadah tanpa pertolongan Allah. Itulah pengamalan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas dari kalam la haula wala quwata illa billah. La haula, aku kada kawa beribadah, wala quwata, kada kawa juga meninggalkan maksiat. Itu pengakuannya. La haula, aku kada kawa ibadah, kada kawa sembahyang, kada kawa ngaji, kada kawa puasa, wala quwata, kada kawa juga meninggalkan maksiat. Kada kawa kita meninggalkan maksiat illa billah. Itu. Amun kada Allah menolongi aku ibadah, amun kada Allah menolongi aku menghindarkan maksiat, maka mustahil kawa beribadah, kawa meninggalkan maksiat. Nah, itu kan penerapan dari la haula wala quwata illa billah. Maka itu iyyaka nasta'in, dalam beribadah pun kita minta tolong dengan Allah. Cuma ketika kita minta tolong dengan Allah, hati-hati, kembali kepada tauhid. Jangan berpaling lagi. Karena ada sentilan ayat Quran gini. Walamma raqiba fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Walamma najjahum ilal barri idza musyrikun. Ini sentilan ayat Quran. Ketika manusia itu berlayar di lautan, raqiba fil fulki, berlayar di lautan. Tiba-tiba datang angin kuat, datang gelombang kuat, menghantam kapal, hampir tenggelam. Apa yang dilakukan oleh orang dalam kapal? Da'allaha mukhlishina lahuddin.
Inya meminta kepada Allah dengan keikhlasan, pasrah sepenuh-penuhnya dengan Allah. Pasrahnya, ya Allah tolongi kami, ya Allah selamatkan kami. Hanya Engkau tempat kami bernaung, hanya Engkau lah tempat kami minta pertolongan. Selamatkan kami ya Allah. Tapi apa kata selanjutnya? Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka sampai di daratan, idahum yusyrikun, tahu-tahu syirik pulang. Ini nih, waktu di laut dia terpa angin kuat, ikhlas tuh. Pasrah, ya Allah kepadamu kami minta, ya Allah Engkau hanya bisa menyelamatkan, kan ada yang lain. Dan tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali Engkau ya Allah. Nah. Fa idza falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun, kata Allah. Tapi itulah ketika kami selamatkan inya sampai inya ke daratan, tahu-tahu syirik lagi. Apa yang menyebabkan syirik? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalimatnya ya. Ini sebagai pelajaran bagi dia. Kalimat yang membuat mereka bisa syirik. Kata Allah, ini pentafsiran Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kan tadi itu apa tuh? Angin kuat, mantap, gelombang kuat. Sampai ke darat, selamat nih. Nah, lihat kalimatnya. Untung angin tadi taduh. Untung gelombang tadi ampe. Amun kadang mati kita di laut. Asalnya da'allah mukhlisina lahuddin. Kadada yang bisa menolong selain Allah, kadada yang bisa menyelamatkan selain Allah, kadada yang bisa menyampaikan kita ke darat kecuali Allah. Tapi begitu sampai, kata Sayyidina bin Abbas tafsirannya, untung angin tadi taduh, untung gelombangnya ampe, selamat kita. Inilah tanda syiriknya. Ini hati-hati. Sikit aja kan preset itu. Yang asalnya bergantung sudah selamat ya itu bunyinya. Nah, lepas dari Allah. Inilah dalam hal ibadah itu juga. Ketika kita sudah fokus kepada Allah, cuma tentu ini ada proses. Sama waktu kita ke kanak. Kita kanak kita terangkan saja deh. Ke kanak tuh ya mungkin mustahil kita nih langsung menuju Allah tuh mustahil saja. Waktu dulu ke kanan jakuitan, nak sembahyang. Ini kuitan itu, nak sembahyang. Nah, mungkin ada bergerak juga ciling ke mata kuitan. Mau sudah menciling ke mata kuitan tuh, lekas lagi bodoh. Lekas bodoh kan? Mau beri jangan, pokoknya itu sudah menciling mata kuitan tuh hajat. Tahu menuai ini. Nah, sembahyang kan? Allahu Akbar. Tapi malam rawak beri kan? Allah Akbar juga nanti orang aja. Tapi niat sahaja aku sembahyang karena takut dengan kuitan. Nah, kan itu kan. Itu kan. Sahaja aku sembahyang karena takut dengan kuitan. Itu. Mendekan-dekan pondokan tahu tuh. Bagi pondokan yang ketat-ketat tuh. Pokoknya asal terlambat aja sembahyang subuh was. Dari dalam. Pemangkeh kan tidak bisa toh. Asal terlambat sembahyang subuh awas. Sekali mungkin masih kawat, 2 kali, 3 kali hilang rambut. Itu tuh. Jadi waktu itu mungkin susah kita untuk. Jadi saja aku sembahyang karena takut dihukum. Jadi nah, waktu itu ya mungkin. Tapi ini kan perlu proses. Jadi dalam ibadah kita perlu proses untuk mencapai betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Marah dulu, nah awalnya apakah dulu? Ya takut dengan kuitan kah? Supan dengan mituha kah dulu? Marah. Tapi karena proses inilah yang insya Allah nanti mengantarkan kita bujur-bujur ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ketika dalam ibadah kita minta tolong dengan Allah Ta'ala. Ini pentafsiran yang lebih dekat. Sembahyang minta tolong dengan Allah, puasa minta tolong dengan Allah. Maka itu ada perbedaan lihat dalam tarawih, dalam witir. Ada yang berpendapat sesudah tarawih kaina witirnya balabat hujan berwasil.
Ada yang berpendapat sesudah tarawih kaina witirnya tengah malam wena mas sembahyang tahajud. Dan ada yang berpendapat witir dulu karena menyebangun malam witir pulang. Nah itu kan saatnya guring. Nah, di mana letak perbedaan ini? Nah ini deh. Kalau ada yang menggawi setelah selesai sembahyang tarawih langsung witir. Untuk witir kan? Ini gawean Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Alasannya sederhana. Jadi, aku kadang-kadang menjamin bisa kau witir kena malam. Makanya aku gawe dulu. Seandainya ada yang menjamin aku hidup kena malam, ayo kena aku witir di sini. Nah, itu alasannya. Ujar Sayyidina Umar, aku witirnya kena malam. Jadi kita mun ada orang kena selesai kalau boleh kedua jangan dicurigai. Nah, kalau cuma amalkan maupun Sayyidina Umar, ada nang witir dahulu, kena malam kena witir pulang, jangan disalahkan. Ada nang umpati Sayyidina Abu Bakar. Apa alasannya? Alasannya mantap. Alasan Sayyidina Umar. Jadi silin kena witir tengah malam. Alasannya sederhana. Ujar silin setiap ibadah, setiap niat ibadah, setiap kita hendak ibadah di sini Allah pasti tolong. Kalimatnya mantap. Ketika hendak kita ibadah Allah pasti tolong. Itu coba keyakinan dari kalimat yang mantap. Jadi sandaran ibadah ketika kita sandarkan kepada Allah maka timbul keyakinan Allah pasti tolong. Jadi kayak apa? Seandainya mati pun, maka matinya sudah dalam niat ibadah. Itu menyandarkan setiap ibadah itu kepada Allah, maka segala perbuatan pun ketika diniatkan kepada Allah, maka akan menjadi nilai ibadah. Setelah ketika kita bersembahyang, minta tolong. Makanya itu apa diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jangan lupa, jangan kada ingat. Amun setiap hari itu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu tuh. Jangan kada ingat. Gitu. Allahumma a'inni, ya Allah tolong hamba ala dzikrika, untuk mengingat engkau senantiasa. Mengingat engkau, tolong hamba. Jadi dalam berzikir pun kita minta tolong dengan Allah. Mun Allah kadang menolongi karena kawa kita berzikir. Wa syukrika, dan tolongi hamba supaya bisa bersyukur dengan engkau. Amun kada Allah menolongi kada kawa kita bersyukur. Wa husni ibadatik, dan supaya tolongi hamba supaya ibadah itu bagus. Supaya menyembah kepada engkau itu bagus. Amun kada ditolongi hamba kada kawan bagus dan kada kawan beribadah. Hendak dibaca wa husni ibadatik boleh, hendak dibaca wa husna ibadatik boleh. Itu mahal maf'ul. Kembalinya husna itu mahal maf'ul. Jadi serah aja, jangan berhuan. Nah, jadi dalam hal itu berzikir, ini ala zikrika. Zikir itu dalam arti yang luas, sembahyang zikir, itu wirid-wirid zikir, tafakur zikir, baca Quran zikir. Amun kada Allah menolongi, kada kawa kita berzikir. Bersyukur kayak itu juga. Baik itu dengan perbuatan, dengan ucapan. Kada kawa kita bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, amun kada ditolong oleh Allah. Tapi ada satu yang unik, ini sekedar kita tahu aja lah, sekedar kita paham. Disebutkan oleh Imam Qusairi dalam kitab Risalah beliau. Ini perbedaan. Ini kembali ke tauhid sebenarnya. Nabi Daud pernah disuruh oleh Allah. Daud Jalla Ta'ala, syukuri nikmatku. Syukuri nikmatku. Ujar Nabi Daud,
Nabi Daud lah, kelas Nabi Daud. Ya Allah, kayak apa aku hendak bersyukur nikmat-Mu? Kayak apa caranya aku bersyukur dengan nikmat-Mu? Ini Nabi Daud. Pokoknya syukuri nikmat-Mu. Kada kawa ya Allah, kada kawa aku mensyukuri nikmat-Mu. Kenapa kada kawa? Nih, Nabi Daud. Sekali lagi ini kelas Nabi Daud lah. Nih Nabi Daud. Aku disuruh bersyukur atas nikmat-Mu. Sekarang, mau aku bersyukur umpama dengan anggota badanku. Mana ada nang ada nikmat-Mu yang ada di badanku? Semuanya nikmat-Mu. Aku ucap juga. Lagi sini, aku ucap juga. Nah, ucapan itu semuanya nikmat-Mu. Jadi mananya nah aku syukuri? Artinya apa? Ada ampunku, semuanya ampunmu. Nah, ini kelasnya Nabi Daud lah. Atas Nabi Daud, kita jangan umpatan kena. Ngalih. Kita tetap aja syukur, nikmat, alhamdulillah, syukurlah dan seterusnya. Jadi kembali wa iyyaka nasta'in. Dengan dalil itu tadi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi minta tolong dalam ibadah apapun dan sekecil apapun kita minta tolong kepada Allah. Karena kembali ke awal kan dulu. Alhamdulillah. Lillahil hamid, segalanya adalah milik Allah. Dari segala puji-pujian. Nah, itu yang kedekat. Nah, kemudian dalam ibadah yang lebih luas. Nah, dan ibadah yang luas. Nah, ini ibadah yang umum, ibadah yang luas lagi. Kita minta tolong lagi dalam hal yang luas juga. Nah, dalam hal apapun, dalam hidup, dalam kehidupan itu, dalam keseharianan kita, dalam gawian kita, senantiasa minta tolong. Supaya apa? Supaya kita jadi nilai ibadah. Makanya itu ayat wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini sebagai motivasi ini. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Maka carilah apa yang diridai oleh Allah di dunia ini, carilah karunia Allah. Tapi tujuannya apa? Darul akhirah. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas menggarisbawahi di situ, maksudnya ketika di dunia, ketika kita berusaha, ketika begawi, ketika beraktivitas, jangan lupa darul akhirah di situ adalah maknanya bismillah. Nah, itu tadi. Maknanya bismillah. Tafsirnya bismillah. Setiap sesuatu diawali dengan bismillah, maka di awal kita bahas. Kullu mri'in dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta au abtar. Jadi supaya sampai ke akhirat, supaya dinilai ibadah, maka dengan bismillah sampai akhirat. Jadi itu poinnya adalah dalam ibadah, poinnya dalam ibadah kita minta tolong kepada Allah. Dan dalam hal ketauhidan kita, hati-hati jangan lepas daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disentil oleh ayat tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammadin rabbana wa lakal hamdu ma sa'ata rahmatika ya alamin. Allahumma ta'ala wa arifin Allahumma ta'ala wa ta'ala wa arifin rabbana qina wa qina sabaqna bil iman wa rabbana qulna bina rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina
sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.